Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Yuyan berkata, "Selain itu, kamu dapat kembali ke masa lalu dan menyaksikan semua yang ada." Mendengar ini, Tanyun gemetar karena kegembiraan. "Yuyan, apakah yang kamu katakan itu benar?" "Suamiku, itu hanya legenda, dan aku tidak yakin apakah itu benar atau tidak." Yuyan berkata dengan penuh harapan. "Jika itu benar, betapa indahnya itu. Bahkan jika kita kembali ke masa lalu, tidak ada yang akan berubah. Kita bisa menemani orang tua dan kerabat kita." Kata-kata Yuyan masuk ke dalam hati Tanyun. Dia tidak tahu harus berpikir apa, dan air mata mengalir. "Suamiku, apakah legenda itu benar atau tidak? Kita akan tahu ketika menjadi raja leluhur yang terbang ke alam leluhur tinggi. Jika legenda kuno itu benar, apa yang paling ingin kamu lakukan?" Mata Tanyun yang berlinang air mata menunjukkan kerinduan yang mendalam. "Jika itu benar, aku memiliki terlalu banyak yang harus dilakukan. Aku ingin kembali ke masa lalu dan meminta maaf kepada orang tua dan kerabatku dalam siklus reinkarnasi abadi. Mereka semua tidak bersalah. Mereka memberikan hidup mereka karena kutukanku. Jika legenda itu benar, aku akan kembali ke masa lalu dan menghormati mereka dengan baik sampai mereka mati. Jika legenda itu benar, aku ingin kembali ke masa lalu bersamamu dan menyaksikan semua yang kita alami di alam semesta terakhir. Juga masih ada terlalu banyak hal lainnya. Jika legenda itu benar, akan sangat bagus untuk kembali ke masa lalu dan mengubah masa lalu." Yuyan mengangguk. "Yuyan, aku tidak sabar untuk pergi ke alam leluhur tinggi." Tanyun mengepalkan tangannya. "Aku juga." Yuyan tersenyum meringkuk di pelukan Tanyun dan berkata dengan lembut, "Suamiku, jika bersama orang lain, jangan bicarakan hal-hal yang belum terjangkau ini." Di bawah langit berbintang, Tanyun memeluk Yuyan dan berbisik di telinganya, "Bagaimana kalau kita bermain di sofa?" Yuyan tertegun sejenak, lalu dia memikirkan apa yang dikatakan Tanyun. Pipinya merona di bawah sinar bulan yang terang. Kalian pasti tahu kalau Yuyan dan Tanyun sudah berstatus suami istri sejak lahir, tapi mereka belum pernah menjadi suami istri yang sah. Ketika dia mendengar kata-kata Tanyun, jantungnya berdebar kencang. Dia menggelengkan kepalanya. Ya, tetapi kamu harus mengalahkanku." Mendengar ini, Tanyun berkata sambil tersenyum, "Jangan menyesal dengan pilihanmu." Yuyan mengangguk. Kemudian, Tanyun bermain teka-teki dengan Yuyan. Pada akhirnya dia menang. Ketika hati Yuyan semanis madu, dia melebarkan matanya yang indah. Tangan Tanyun berada di dadanya. Sebelum Yuyan bisa menyelesaikan kata-katanya, Tanyun menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Segera, suara Tanyun terdengar di benak Yuyan. "Kamu harus bersedia mengakui kekalahan dan tidak menyangkalnya." Mendengar ini, Yuyan gemetar dengan bulu matanya yang panjang dan menutup matanya terlihat menawan. Tanyun melambaikan tangan kanannya dan segera memasang penghalang untuk menghalangi orang mengintip. Sekarang tidak ada yang bisa melihat pemandangan di dalam. Segera 1 jam, 2 jam, 3 jam, tidak sampai 4 jam berlalu. Malam memudar dan matahari terbit. Tanyun mengangkat penghalang kedap suara. Yuyan bersandar lemah di lengan Tanyun dan wajahnya yang menakjubkan menunjukkan kecantikan yang aneh. "Itu sangat indah." "Yuyan, mengapa kita tidak melakukannya lagi?" kata Tanyun. Yuyan menggelengkan kepalanya, melarikan diri dari pelukan Tanyun dan berdiri di puncak, tidak berani menatap Tanyun. "Gadis kecil, aku hanya menggodamu." Setelah bercanda, Tanyun berkata, "Ayo pergi dan kembali." Yuyan tiba-tiba melihat ke belakang dan berkata, "Suamiku, bawa aku mengunjungi alam Dewa Hongmeng. Aku masih asing dengan alam Dewa Hongmeng ini. Setelah jalan-jalan, kita akan mundur untuk berurusan dengan alam Dewa Siyuan. Aku ingin menghabiskan waktu sendirian denganmu." Tanyun tersenyum, lalu membawa Yuan ke udara, berubah menjadi 2 sinar dan menghilang ke langit. Dalam 10 tahun ke depan,
Tanyun dan Yuyan melakukan perjalanan ke 9 situs bersejarah dengan pemandangan terindah di alam Dewa Hongmeng. Dalam 10 tahun terakhir, Tanyun melihat senyum tulus di wajah Yuyan lagi dan lagi, dan dia merasa sangat bahagia. Setelah itu, Tanyun dan Yuyan berpegangan tangan dan terbang kembali ke gerbang kota Dewa Hongmeng. Temui yang mulia, Nyonya yang mulia. Jenderal besar yang menjaga gerbang kota memimpin para prajurit untuk bersujud kepada Tanyun dan Yuyan. Setelah para perwira dan orang-orang bangkit, Tanyun menahan Yuyan yang hendak memasuki gerbang kota. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu, langkahnya berhenti dan alisnya mengernyit. Dia memutuskan bahwa di kehampaan di timur luar kota, seseorang menatapnya. Pada saat ini, Yuyan secara alami menyadarinya. Yuyan tiba-tiba melihat ke belakang, menatap langit kosong di timur, dan berkata dengan dingin, "Keluar atau mati." Detik berikutnya, dalam kehampaan yang bergejolak, seorang pria dan seorang wanita muncul di langit yang awalnya kosong. Pria itu tampan dengan jubah hijau. Wanita itu memiliki kulit seperti salju. Keduanya menghadap Tanyun dan Yuyan. Mereka langsung berlutut. Tanyun memandang mereka berdua dan melihat sekilas bahwa keduanya hanya dewa tingkat 1. Tampaknya mereka baru saja naik belum lama ini. Pada saat ini, jenderal besar yang menjaga gerbang kota memandang keduanya berlutut di depan Tanyun dan memarahi. "Kalian berdua naik 3 tahun yang lalu, mengapa belum pergi?" Tanyun melihat kembali ke jenderal besar dan berkata, "Apa yang terjadi?" "Laporkan kepada yang mulia," jenderal besar itu berkata. Setelah keduanya naik ke alam dewa, mereka berkata mereka ingin bertemu denganmu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tanyun melihat ke belakang dan menatap pria itu dan berkata, "Katakan padaku, mengapa kamu mencariku?" Mendengar ini, pemuda berjubah hijau itu menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Gadis dengan rok merah muda itu mengangkat kepalanya, menatap Tanyun. Air mata langsung menetes. "Mengapa kamu menangis?" Tanyun mengerutkan kening. "Apakah aku menyeramkan?" Gadis berok pink itu mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya, dan kalimat selanjutnya membuat Tanyun tercengang. Gadis itu bersujud kepada Tanyun dan berkata, "Lingxia, memberi hormat kepada ayah angkat." "Apakah kamu Lingxia?" Tanyun menatap gadis berbaju merah muda itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Yuyan di samping Tanyun juga cukup terkejut. Dia menghitung waktu dan sudah lebih dari 20.000 tahun sejak Lingxia dan Dewa Xingtian meninggal. Keduanya memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalu mereka dan masuk akal bahwa mereka telah mencapai dewa dalam 20.000 tahun. Lingxia mengangkat kepalanya. Dia mengangguk, menatap pemuda di sampingnya dan berkata, "Cepat dan berteriak." Pemuda berjubah hijau menatap Tanyun dan berkata, "Li Chen, menantu, temui ayah mertua." Betul sekali, pemuda itu adalah Li Chen atau dewa tertinggi Xingtian. Pada saat ini, Tanyun menatap mereka berdua dan tidak berbicara lagi. Di sisi lain, puluhan ribu prajurit di belakang Tanyun. Mereka benar-benar terpana. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa gadis yang berlutut di depan Tanyun adalah mantan dewa Lingxia. Setelah waktu yang lama, Tanyun berbalik dan berkata, "Yuyan, ayo pergi." Setelah Yuyan menjawab, dia hanya mengikuti Tanyun beberapa langkah ketika tangisan Lingxia yang menyayat hati terdengar di belakangnya. "Ayah, putrimu tahu salah. Tolong lihat kembali diriku." "Ayah, putrimu benar-benar tahu aku salah. Selama lebih dari 20.000 tahun, aku hidup dalam menyalahkan diri sendiri." "Ayah, jangan pergi." Sambil menangis, Lingxia terus bersujud sampai darahnya pecah. Li Chen yang berada di sampingnya juga bersujud. "Ayah mertua, menantu salah, tolong maafkan kami." Tanyun berhenti sejenak, dan dalam benaknya muncul adegan mengasuh Lingxia sejak kecil, dan mata Tanyun basah. "Apakah kamu benar-benar tahu apa yang salah?" Melihat Tanyun berbicara, Lingxia mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi dan berkata, "Ya, ayah angkat, aku benar-benar tahu kesalahanku." "Ayah mertua, menantumu ini juga salah," kata Li Chen dengan tulus. "Jika kamu benar-benar tahu kamu salah, aku akan memaafkanmu. Jika kamu menipuku, kamu akan mati." Tanyun menoleh ke belakang dengan tiba-tiba dan menggunakan mata dewa Hongmengnya. Saat dia menatap keduanya tampak lamban. "Lingxia,
apakah kamu benar-benar tahu apa yang salah? Tanya Tanyun. Ya, ayah angkat, aku tahu aku salah. Lingxia sebodoh ayam kayu dengan ekspresi kusam. Bagaimana kamu akan memperlakukan ayah angkatmu? Tanyun bertanya. Aku harus menebus hutang pada ayah angkat di masa lalu dan berbakti kepada ayah dan ibu angkat, kata Lingxia dengan jujur. Bagaimana denganmu? Tanyun memandang Li Chen. Jawaban Lingxia adalah jawaban menantu ini, kata Li Chen. Bagaimana jika aku memintamu untuk menghabisi gurumu, yaitu Chang Sun Xuanqi? Tanyun bertanya. Li Chen berkata dengan ekspresi membosankan. Menantu laki-laki telah bereinkarnasi dan tidak ada hubungan dengan Dewa Leluhur Xingtian. Selain itu, alasan dia menerima aku sebagai murid adalah karena Lingxia dan aku sedang jatuh cinta. Dia menerima aku sebagai muridnya. Memang benar, dia ingin aku meyakinkan Lingxia untuk mengkhianati ayah mertua. Mendengar ini, Tanyun sangat puas dengan jawaban Li Chen. Segera Tanyun melepaskan mata Dewa Hongmeng. Lingxia dan Li Chen pulih. Bangun, kata Tanyun. Mendengar ini, Lingxia menangis dengan gembira. Ayah angkat, apakah kamu sudah memaafkan putrimu? Sudah. Tanyun mengangguk dan bertanya, apakah kamu sudah menikah sekarang? Belum, Lingxia berkata. Aku ingin menikahi Li Chen lagi di bawah kesaksianmu dan ibu. Ibu di mulut Lingxia adalah Shen Subing. Karena Tanyun dipanggil ayah angkat, dia seharusnya memanggil Shen Subing sebagai ibu angkat. Tetapi dia masih ingin memanggilnya ibu. Tanyun menghela nafas dengan sedikit kesedihan di matanya. Lingxia dan Li Chen bangkit dan berkata, ayah angkat, apa yang terjadi dengan ibuku? Ceritanya panjang, ayo pulang dulu. Kata-kata Tanyun membuat Lingxia merasakan arus hangat di hatinya. Baik ayah angkat. Lingxia dengan senang hati menarik Li Chen, mengikuti Tanyun dan Yuyan, dan kembali ke istana Dewa Hongmeng. Setelah memasuki istana, Tanyun memanggil Lingtong dan berkata, katakan pada dunia bahwa Lingxia akan menjadi putri angkat dariku dan Subing mulai sekarang. Keluhan sebelumnya antara aku dan Lingxia telah dihapuskan. Mulai sekarang, jika ada yang tidak menghormati Lingxia, mereka akan dihabisi tanpa ampun. Lingtong berkata dengan hormat. Bawahan patuh. Juga Tanyun berkata, kirim seseorang untuk menemukan Li Xin dan Li Ximin. Biarkan mereka kembali ke kota Dewa Hongmeng untuk bersatu kembali dengan orang tua mereka. Baik yang mulia, Lingtong pergi dengan tergesa-gesa. Setelah itu, Tanyun dan Yuyan memasuki aula bersama Lingxia dan Li Chen dan memberitahu keduanya bahwa Shen Subing dibawa pergi oleh dewa dari alam leluhur tertinggi dan semua yang mereka ketahui tentang alam leluhur tertinggi. Sementara keduanya khawatir tentang Shen Subing, mereka juga memicu badai di hati mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa alam semesta tempat mereka berada hanyalah alam semesta tingkat rendah dan masih ada keberadaan alam dewa tertinggi. Lingxia, Li Chen, istana Dewa Hongmeng akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Tanyun berkata, jangan mengecewakanku lagi. Lingxia dan Li Chen menjawab dengan serempak. Baiklah, saatnya aku pergi berlatih. Kalian bisa mundur setelah Ximin dan Xiyin datang. Sumber daya, kalian dapat bertanya pada Lingtong. Setelah mengatakan ini, Tanyun dan Yuyan meninggalkan aula dan memasuki pagoda yang berdiri di halaman untuk mundur dan berlatih. Lingxia melangkah keluar dari aula, memandangi langit yang luas, menyatukan tangannya dan dengan tulus berdoa agar ibunya selamat. 5 tahun kemudian, di luar kota Dewa Hongmeng, Lingxia yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya bertemu Li Xin dan Li Ximin. Adegan reuni keluarga berempat menggerakkan para prajurit yang menjaga gerbang kota. Lingxia meraih tangan Xiyin dan memperingatkan, Xiyin, ibu tahu bahwa kamu memiliki perasaan terhadap Tanyun, tetapi sekarang kamu tahu bahwa dia adalah kakekmu. Apakah kamu mengerti? Li Xin mengangguk dan berkata, jangan khawatir ibu, aku telah melepaskan perasaanku padanya. Mulai sekarang, aku akan menjadi cucunya dan tidak akan memiliki perasaan lain. Lingxia membelai kepala Li Xiyin dan berkata, ikuti ibu, kembali ke istana Dewa Hongmeng untuk mundur dan berlatih. Setelah itu, mereka kembali ke istana Dewa Hongmeng, memasuki pagoda untuk mulai mundur dan berlatih. Sekarang Lingxia telah kembali ke alam Dewa Hongmeng dan menjadi putri angkat. Itu telah menyebar di alam Dewa Hongmeng.
Para dewa dapat melihat dari tindakan Tan Yun bahwa Tan Yun memang orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Ketika Ling Xia mengkhianatinya, Hong Ming Supreme masih memaafkannya.